Hai semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik? Sehat-sehat? Ya? Ya, kalian harus sehat. Untuk malam ini, temanya adalah yang susah move on dari kamu. Kenapa dia susah move on dari kamu? Kita akan ambil ya, satu kartu kenapa dia susah move on dari kamu. Wow, di sini saya melihatnya kayak ada I understand that a friend is in my life for a reason. Jadi intinya di sini aku melihatnya adalah seseorang yang kayak nggak bisa melupakan sebuah memori, karena kalian tuh udah lama berteman mungkin ya, udah seperti kenal satu sama lain, ada nggak enakan, dan di sini ada judgment. Oke, jadi ada satu kondisi yang mengharuskan mungkin hubungan kalian tuh jadi nggak baik gitu ya, ujung-ujungnya nggak baik. Tetapi intinya pada dasarnya adalah ada kartu friendship, dimana kalau kartu friendship sendiri itu dia mikir-mikir mau pisah dari kamu, mau move on dari kamu, kayak susah untuk dilupain gitu loh. Mungkin move on, tapi apakah hatinya juga bisa move on, atau dari pikirannya secepat itu move on dari kamu? Belum tentu, kan seperti itu. Kita lihat ya alasan-alasan kuat kenapa orang ini susah move on dari kamu. Ada kartu Six of Wands. Pertama, sasaran hati dia dari awal adalah kamu. Mungkin orang ini sudah menunggu sekian lama ya. Pertama, sudah menunggu sekian lama dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu dia ngobrol sama kamu atau maju ke kamu, itu membutuhkan strategi, dan aku bilang seperti waktunya itu ya kudu pas gitu. Yang kedua, aku lihat ada kartu Ace of Swords, ada kartu Ace of Wands. Banyak hal yang ditekan, banyak hal yang nggak diungkapkan, tapi egonya, keinginannya itu mau sama kamu. Cuman gimana ya, mungkin ada seseorang yang menahan diri atau memang tidak berani. Udah lama dia suka sama kamu, mungkin kalau dilihat udah lebih dari 8 tahun, 6-8 tahun ke belakang, bisa belasan tahun, udah suka sama kamu sejak lama orangnya. Ada kartu The World dan ada kartu The Tower. Ya mungkin begini, ketika dia berusaha untuk maju, yang ada bukan makin kalian bersatu, tetapi entah hambatannya tuh banyak banget dan kalian tuh harus rilis gitu loh. Jadi aku lebih melihat seperti kayak orang yang memang punya keinginan mau deket sama kamu, dia di sana punya keinginan deket sama kamu, tetapi pada akhirnya aku juga bisa lihat entah somehow semesta kayak nggak kasih clue gitu loh, nggak kasih petunjuk, tiba-tiba nggak bisa. Ketika dia sudah mencoba maju, keinginan dia untuk maju, tiba-tiba ada halangannya di sini. Karena dia melihat ke belakang ya, tetap melihat ke belakang yang dia mau dari awal, yang dia suka, yang dia cinta. Ya siapa lagi, gitu kan? Sekarang kita lihat lebih dalam ya. The Emperor ya. Aku bisa melihat sosok dari orang ini mungkin lebih tua daripada kamu atau pikirannya dewasa ya. Dari ciri-cirinya bisa lebih tua, dia sosoknya adalah sosoknya pasif, impulsif. Tuh. Ya, kartu The Hangman muncul, berarti orangnya itu memang senang menunggu dan melihat serta mengamati. Nggak jarang dia kalau ini seseorang yang ghosting. Seseorang yang ghostingin kamu. Dia tahu semua informasi tentang kamu, dan bagusnya dia adalah dia melihat kamu dengan sudut pandang yang berbeda ya daripada orang lain. Kalau misalnya orang itu suka sama kamu karena kamu kecantikannya atau kegantengannya, atau mereka suka sama kamu karena
kamu the have, mungkin kamu orangnya baik ya, kamu suka traktir orang atau whatever lah dari segi, tapi dia melihat kamu itu dari apa, kepintaran. Aku tidak melihat dari sisi cantik, tapi aku melihat dari isi dalam kepala kamu itu, dia paham sampai ke sana. Jadi dia ngerti psikologi kamu tuh seperti apa secara nggak langsung. Dia mempelajari dari sudut pandang yang berbeda, nggak ngikutin hype orang-orangnya. Dan orangnya di sini itu aku lebih melihat yang dia punya style sendiri ya teman-teman. Bisa jadi dia udah rambutnya ada ubannya, bisa jadi dia ada brewoknya tuh. Rambutnya juga rata-rata light putih gitu ya. Aku nggak bisa bilang orang ini gendut atau kurus ya, karena di sini aku melihat orangnya tidak gendut dan kurus. Jadi ya sedang lah badannya. Proper apa? Proporsional. Ada kartu Page of Pentacles, tetapi gini loh, dia itu pikirannya tua, tapi apa yang dia lakukan kenyataannya itu tidak mencerminkan bahwa dia itu sedewasa itu. Ternyata dia bisa dewasa itu secara wibawa kalau orang lihat ya, tetapi secara tindakan nggak cukup dewasa gitu. Dia cepat happy karena something, dia cepat kecewa karena something, cepat. Aku bilang dia apa ya, nggak kayak keras kepala juga sih, nggak mau dengar orang lain ya. Pokoknya apa yang dia lihat, yang dia mau itu ambisinya gitu. Ada kartu Page of Swords ya. Aku bisa bilang seseorang yang memiliki sebuah ambisi, memiliki sebuah keinginan, kadang-kadang dia harus korbankan di sini ya, karena ya lebih baik tidak bertindak apapun, mendingan nggak bertindak apapun daripada menyakiti gitu. Jadi dia bisa bertindak bahwa seakan-akan kayak tidak suka sama kamu, seakan-akan kayak aku nggak bisa deh lanjutin ini, atau tiba-tiba dia menghilang, disepir, gone with the wind. Itu karena ada pertimbangan tertentu yang dia nggak bisa sampaikan juga ke kamu. Kalau dia sampaikan pasti kabarnya buruk gitu loh. Ada kartu Three of Pentacles. Three of Pentacles di sini ada energi udara, artinya adalah apa? Dia adalah punya jiwa spirit yang bebas sebetulnya ya, punya spirit yang bebas. Tidak mau banyak pikiran. Kalau misalnya dia capek ya udah cut off aja. Dia senang ngomongin masalah investasi. Dia punya orang-orang atau teman yang punya hobi yang sama ya. Hobinya dia adalah dia kayak ingin menunjukkan sisi bahwa dia itu mampu, walaupun mungkin pengalaman aku itu tidak kelihatan gitu ya. Mungkin kata orang lain aku tuh nggak kelihatan pengalaman aku, tapi dia di sini lebih kayak pengen menunjukkan bahwa aku tuh mampu, aku tuh bisa. Aku lihatnya orang ini tuh dikit-dikit ya suka mengelola keuangan ya, terus berinvestasi, sesuatu yang circling muter gitu. Mungkin dia juga helpful ya, kalau aku lihat dari gambarnya bisa helpful, menolong, bisa memprioritaskan kebutuhan orang lain, bisa jadi yang buat orang lihat impresi sama dia, dari keluarga, dari apapun. Ada kartu Six of Wands dan ada kartu The Empress. Aku melihat dia ini cukup punya memori mungkin yang indah ya, memori yang indah. Dia gampang untuk apa ya, aku lebih berpikir bahwa karakter dia saat ini itu ada pengaruh dari masa kecil, kalau aku bisa bilang Knight of Pentacles. Dia tuh pokoknya gini teman-teman, pada masa lalunya ya, dia itu mungkin orang the have ya, dia bisa kemana, dia pandai mengelola sukses ya, dan itu menjadi goals dia sebetulnya. Karena aku ada uang, dia tuh punya pikiran, dengan punya uang aku itu bisa melakukan apapun yang aku mau, hobi aku apapun itu. Tapi aku tidak bisa bilang ini indikasi dia tidak genit ya, aku bilang dia ada indikasi untuk menarik, karena
Mungkin bukan dari ganteng dan cantik, tapi dari cara dia nyaman ya. Orang tuh nyaman sama dia. Terus aku lihatnya lebih seperti dia ada pemaparan secara dewasa di sini. Umurnya lebih tua, tapi kadang-kadang sikapnya itu yang buat kamu geleng-geleng kepala. Oh, dia ini orang yang menurut kamu jadi kayak panutan kamu, tapi kamu nggak mengerti mindnya dia kemana, mindsetnya dia gimana. Oke, sekarang kita akan lihat lagi ya perasaannya kepada kamu yang buat dia tuh kayak susah move on dari kamu. Sukses. Aku lebih berpikir begini, kamu itu juga sebagai percontohan buat dia. Mungkin kamu di sini dalam segi mengelola keuangan ya. Kalau sukses tuh pasti apa? Goals ya kan. Kamu tuh seimbang dalam cinta, seimbang dalam keuangan. Itu yang dia mau sebetulnya. Aku melihatnya di sini dia sangat kagum sama kamu. Mungkin ada perjalanan dari circle hidup kamu di sini yang kamu bisa fokusin, yang itu dia nggak punya, atau nggak semua orang lain itu punya. Jadi dia suka sama kamu memang karena sudah explore ya aku bilangnya, ya udah explore, udah kayak orang lain mikir kamu tentang apa, dia punya pemikiran sendiri gitu. Jadi nggak mau sama, dia tuh kayak orangnya random. Kadang-kadang kelihatannya baik sama kamu, kadang dingin, ya kan. Tapi emang orangnya impulsif dan pasif. Jadi ngomong juga itu mungkin tidak terlalu cerewet orangnya. Karena di sini aku banyak dia tuh kayak yang penting happy, mungkin dia di tempat yang enak, yang nyaman, sesuatu barang yang dia suka. Dia mungkin juga suka dia save money untuk berbelanja hobi-hobi. Karena kartu The Empress di sini itu dia akan membuat sesuatunya dari yang tidak nyaman menjadi nyaman. Mungkin dia punya keahlian juga untuk menenangkan hati kamu, ya kayak gitu. Jadi kamu juga tuh energinya masuk ke dalam dia. Aku lihatnya energi kamu masuk ke dalam dia, sehingga juga ya otomatis semesta ya akan mengirimkan signal ke dia juga gitu loh. Ya ciri-cirinya begitu. Di sini kartunya yang aku buka ada kartu Taurus, Libra, kemudian ada kartu Scorpio, ada kartu Capricorn, Aries kuat, strong banget ya. Di sini banyak sekali wands ya, mengenai orang apa yang sebagai energi. Ada kartu dari Sagittarius, Leo, Gemini, Aquarius, Libra. Terus Taurus, Capricorn itu kuat ya. Virgo. Kamu berdealing dengan seseorang yang pasif impulsif, jadinya kamu nggak akan tahu atau menebak-nebak gitu loh, karena apa yang dilakukan juga random sebenarnya. Tapi this is it, orang yang kangen sama kamu dan orang yang kayak nggak bisa move on dari kamu adalah tipe-tipe orang yang seperti ini. Aku nggak bilang dia orangnya fashionable, tapi dia senyamannya dia pakai. Ya, senyamannya. Tuh ada The Empress, ada The Emperor. Berarti kalau wanita bisa aja dia cantik, kalau cowok lebih tua. Dan ini sebetulnya semuanya tuh lebih tua ya, tapi kayak dari segi face itu mungkin ada uban, ada apa. Kalau cewek rambutnya sebahu, agak keriting, apa ikal.
Kalau dia misalnya lebih muda, dia orangnya tomboy. Kalau dia cowok lebih muda, dia lebih kayak perasa, bukan tomboy. Kalau cowok tuh nggak mungkin tomboy, apa ya, lebih kayak divine-nya feminin, penyayang orang tua, ya. Family is everything, gitu. Jadi kalau kamu ngelihat dia di sini, dia juga dikit-dikit ke mamahnya dia kemana, ya jangan heran gitu loh, jangan heran bahwa memang karakter dia adalah seperti itu, menyenangkan orang yang kayak menjadi apa ya, kebanyakan bertanggung jawab akan sesuatu. Aku lihatnya, kita lihat lebih dalam lagi perasaan dia kepada kamu ya. Ada kartu The Magician. The Magician itu dia kayaknya mau show off something sama kamu, ya. Tapi kadang-kadang ya juga dia tidak jujur juga sih. Agak kayak dia tuh bisa menjadi sosok yang kamu mau, karena dia udah pelajarin kamu banyak di sini. Nah, kadang-kadang apa yang dia lakukan dengan tindakan dia itu membuat kamu kecewa, ya. Dan itu dia nggak bisa nepatin loh. Aku bilangnya kayak kurang bisa menepati, ya. Ada kartu The Hierophant. Orangnya itu tradisional, agak kuno juga, ya. Jadi dia itu nggak suka kayak ke tempat-tempat yang ramai. Kalau janjian tuh mungkin sukanya di tempat yang kayak kafe kecil, nggak suka ke mall. Terus dia tuh gaptek, bisa aja kan dia nggak tahu cara setting handphone atau gimana. Atau ada indikasi orangnya sudah menikah, ya, yang modelnya kayak anak pertama, ditetuakan. Kan biasanya udah era-era jadul ya, mungkin suka baca koran, suka histori, suka sejarah gitu. Ada kartu The Moon. Orangnya itu suka banget kayak mikirin kamu ya, secara batin, secara signal ya. Jangan bilang ini masalah magic dan lain-lain, tapi lebih kayak ke kirim doa atau signal gitu loh. Lalu di sini ada kartu Two of Wands. Dia punya vision ke kamu, tetapi kayaknya kalau mau ketemu agak sulit ya. Dia mesti kayak janjian dulu. Ada keinginan someday kamu akan menjadi milikku. Kita lihat dari sini ada dua tongkat ya. Jadi ada kestabilan dan kamu akan dalam genggamanku. Jadi dia memikir sebelum ketemu sama kamu tuh harus ada amunisi dulu nih. Apa yang aku punya? Aku harus nyaman dulu sama hidup aku. Jadi tuh kayak versi kelamaan gitu. Keburu nanti kamu sama yang lain. Kayak gitu ya. Dan ada kartu The Lovers, ya. Kartu The Lovers. Dia melihat kamu itu sesuatu yang penuh cinta, teman-teman. Ya, sesuatu yang penuh cinta. Kamu tuh sangat atraktif. Jadi beberapa alasan-alasan di sini yang aku bilang perasaan dia ke kamu ya, sebetulnya dia itu tidak memberikan sebuah kenyataan bahwa gue tuh begini loh. Mungkin kamu hanya dengar yang sebagian kecil aja dia begini. Mungkin orangnya tuh cuma menunjukkan yang seneng-senengnya aja sama kamu. Karena dia mungkin nggak mau kamu kepikiran atau kecewa. Dia takut banget kalau kamu tuh kecewa, kalau kamu tuh nggak ngelihat dia. Gitu loh. Karena mungkin dia tahu kamu orangnya mikiran, kamu tuh orangnya terlalu berkorban buat seseorang yang kamu suka gitu. Dan kamu tuh sifatnya kolot. Dia suka sesuatu yang kolot, karena di sini aku bilang dia adalah orang yang impulsif dan pasif ya. Ada kartu The Moon di sini. Somehow dia merasa bahwa energi kamu dan energi dia itu saling terkoneksi. Vibrasinya tuh bisa sama gitu. Kalau kalian lagi di vibrasi AM, lagi low banget, ya kalian di situ. Tapi kalau misalnya dia di sana atau kamu vibrasi kamu FM di sini tinggi, dia juga bisa tinggi gitu loh. Jadi semangat kamu tuh nular. Kalian mungkin bisa apa ya? Dia kadang suka mimpiin kamu dan kamu tuh mungkin menyadari bahwa oh ya ini aku nih, aku yang kirim sinyal sama kamu. Jadi kalau kamu merasakan mimpi dari dia, ya mungkin itu pertanda. Cuma di sini aku tidak membacakan mimpi ya teman-teman. Ada kartu Two of Wands. Kamu itu yang dia suka, kamu itu kalau udah cinta sama seseorang ya, kamu tuh punya pandangan jauh, punya pandangan yang nggak stuck di sini, tapi kamu tuh udah kayak mikirin plan A, plan B, plan C. Kamu selalu ada ide buat dia dan kadang-kadang itu ngebuat dia risih. Mungkin salah satu yang
ngebuat dia kayak menghindari kamu, mungkin karena kamu cerewet terlalu menuntut, bisa jadi. Ada kartu The Lovers di sini. Kamu dari segi body, dari segi kecantikan, dari segi kenyamanan, udah paketnya dia lah, package-nya dia nggak bisa pindah mata, ya, nggak bisa pindah mata di sini. Gemini, Pisces, Taurus. Kamu di sini yang aku bacain ya, ada Gemini, Pisces, Taurus, ada kartu Aries, ada kartu strong Aries ya, Gemini. Mungkin dia berdealing dengan Gemini, kamu Gemini. Aku lihatnya di situ. Jadi lebih seperti ini loh. Dia suka seseorang yang smart juga. Aku melihat ada kartu Magician. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu bisa meyakinkan apa yang orang tentang kamu. Dan dia masuk. Dia jatuh. Akan promosi-promosi kamu. Buat dia tuh kamu menghibur, satisfying. Ya. Dan dia tuh mungkin menyadari bahwa gak selalu masalah uang ya, gak selalu masalah uang untuk mencintai seseorang gitu, tapi kenyamanan dan dari hati. Itu yang kamu punya. Jadi ya selamat ya. Ada yang orang yang diam-diam memang dia lebih lebih nahan rasa rindunya mungkin sekarang. Atau kamu rindu, tapi di sini ya kalian mungkin sekarang sedang break, sedang saling menghindar supaya nggak saling menyakiti. Bisanya sih begitu. Tapi bukan berarti dia nggak cinta sama kamu. Energinya udah mulai kembali lagi nih ya dari yang kemarin dingin. Oke, ada yang susah move on di sini. Orangnya nih stabil ya. Terus dia ini orangnya spiritual ya. Orangnya spiritual, orangnya suka sesuatu yang damai ya aku lihatnya. Suka sesuatu yang damai. Jadi aku bisa pastikan sih dia ini orangnya nggak mau ada namanya musuhan sama kamu atau kamu berpikir jelek tentang dia. Gak mau. Dia pengen kamu melihat dia dari sudut yang baik-baik, walaupun kelakuannya itu ya kadang-kadang random, nggak bisa ditebak gitu. Kita akan spill namanya ya. Ada T, Tango, ada V, ada S, Fanta, F, ada H, ada E, ada I. Kita ambil lagi di sini. Ada M, Mama, ada Y, Yankee, ada R, Romeo, ada Z, W, dan O. Jadi ini adalah beberapa nama, inisial, atau apapun, atau kode yang mengikat kira-kira. Jadi aku berpikir bahwa di sini inisial ini ya kamu ambillah dari nama depannya dia atau panggilan sayang kamu ke dia ya. Siapa tahu di sini energinya masuk ya, jadi kenapa dia move on dari kamu, aku rasa sudah cukup terjawab. Terima kasih yang sudah ikutan readingan malam ini. Jangan lupa untuk pakai atau pesan parfum Li Aura juga ya, karena udah bisa dikirim ke Singapura, Malaysia, Taiwan ya kalau nggak salah itu. See you, I love you, and bye-bye.